saya Miftahul Adila, bisa dipanggil Adel. Saya sedang mengunjungi penjara yang terkenal di Bengkalis dan kita bersama akan menggali lebih dalam tentang benteng dengan cerita kelam ini. Nah, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan dengan singkat apa itu penjara benteng Wis van Behoring. Penjara Wis van Behoring merupakan saksi bisu atas kekejaman Belanda terhadap pejuang yang ada di Bengkalis. Dikenal sebagai tempat penyiksaan dan kurungnya para pejuang yang memberontak terhadap Belanda. Berlokasi di Jalan Pahlawan, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau. 6, 7 itu sampai ke 9 tahun 95 ini sempat digunakan untuk penjara tahanan kita nih, warga Indonesia ini. Di sini memang belum dibikin lah gitu kan ya. Itu kan sambil menggali informasi juga dari kalau posisi betulnya letak tahanan ini. Nah, kalau ini tahanan perempuan di tengah. Jadi kan semuanya ada 25 ruangan nih. Kalau yang di pinggir-pinggir tuh, macam yang di sana tuh, itu tahanan untuk yang seumur hidup. Nah, di sana kalau itu tahanan yang hukuman mati. Jadi hukuman mati ini sini tuh yang gantungnya di sini. Nah, di depan sini. Jadi penjara Belanda ini penjara para tokoh-tokoh yang pejuang. Orang gitu pejuang. Tokoh-tokoh pejuang zaman dulu. Termasuk juga orang-orang yang di sini lah. Dari pejuang Bengkalis, siapa-siapa aja dulu. Cuman yang saya sekarang ini, saya pun sama juga. Kita pun minim informasi untuk siapa-siapa tokoh-tokoh aja. Nah, yang jelasnya dari Sumatera Barat itu Raja Damani, gitu kan. Jadi penjara ini pernah disebutnya tempat manusia dirantai itu. Jadi antara satu dengan tahanan yang lain tuh itu saling berikatan gitu, rantai. Yang jelas penjara ini sangat kejam. Tempat penyiksaannya itu di sini, di tengah ini. Ibaratnya kalau kita sekarang mungkin tuh tengok tuh yang mau ujung itu, yang berani berbuat berani buat salah ataupun apa bakal gitu kan. Eksekusinya itu di tengah ini. Mulai peperangan, perang. Jadi di Bengkalis dulu kan ada yang namanya Imam Bukin dari Bukitnya, siapa tuh pejuang dulu. Nah jadi gini, mungkin keterangan orang itu sebetulnya gitu. Setelah merdeka, arti itunya gitu. Kalau setelah mereka betul, setelah sempat juga digunakan oleh pemerintah negara awal lah. Sesudah penjara betul resmi gitu kan. Dulunya bangunan ini tinggalkan sehingga diisilah oleh beberapa orang masyarakat di sini. Dijadikan tempat tinggal, bukan rumah, dijadikan tempat tinggal, tetap penjara Belanda sebutannya. Dijadikan tempat tinggal, dan kemudian ada juga perhatian dari pemerintah provinsi memandang ini mungkin layaklah dijadikan situs budaya kan, sehingga direnovasi bangunan ini sesuai lah seperti macam pertama dulu. Nah, jadi dari tengok bangunan ini aslinya dari dulu memang seperti ini.
Dan zaman Belanda dulu ya seperti ini. Semua ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan, serta bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu guys. Saya Miftah Adila, undur diri.